Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita buka dulu ya. Alhamdulillah, kajian hari ini bisa kita selenggarakan tanggal 20 Januari 2021. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini ada sebuah tema atau topik yang cukup mewakili keseharian ya, masalah pernikahan, masalah rumah tangga. Cukup masif karena ia adalah setengah dari agama begitu ya. Tapi kita akan coba ulas semampunya, mudah-mudahan ada waktu untuk kita berdiskusi, jadi saya coba seringkas mungkin. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat. Jadi tadi judulnya memang cara menghadapi perlakuan yang buruk ya dari suami ataupun istri. Insya Allah kita tidak akan to the point ya, tapi kita harus melihat dulu tujuan pernikahan itu, fungsinya apa di dalam Islam, agar kemudian kita bisa endure, bisa bertahan ketika dalam prosesnya itu salah satu pihak masih ada yang melakukan penekanan terhadap pihak yang lain gitu ya. Jadi dimanapun manusia berkumpul, kecenderungannya emang saling menekan ya, saling memaksakan kehendak. Tapi tentu jika sambil jalan manusianya terus mendekat ke Allah, dua-duanya akan ditransformasi begitu. Nah, butuh kesabaran untuk sampai ke titik itu. Nah, insya Allah kita akan coba cari jawabannya sesuai petunjuk Al-Quran. Jadi sesuai minggu lalu, alhamdulillah, saya tidak mau menggunakan oret-oretan dan kalimat pikiran begitu ya. Kita coba sebaik mungkin mohon kepada Allah menafsirkan ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Ya semoga Allah membimbing ya, karena ini yang perlu dibiasakan oleh seorang mukmin ketika ada problem apapun, yang pertama kali diakses adalah Al-Quran sebagai kitab panduan yang diturunkan dari sisi Rob gitu. Jadi kita tidak mencari panduan dari sisi manusia, dari sisi konsultan. Kita harus lihat dulu kitab panduan, manual book dari sisi Allah. Baru kalau seandainya agak kurang tidak mudah untuk diturunkan dalam aplikasi, ya kita cari konsultannya yang memang ahli di bidang itu. Tapi karena kita sudah baca prinsipnya, kita bisa memfilter mana dari nasihat-nasihatnya seorang konsultan di bidang itu yang kita bisa pergunakan, mana yang berseberangan ya dengan konsep Al-Quran, kita tidak perlu ikuti gitu. Jadi kalau seandainya konsultan itu berhasil, ya tentu masalah rumah tangga udah selesai semua gitu ya. Kalau semua nasihat manusia terkait rumah tangga itu manfaatnya besar dan berhasil, mungkin perceraian nggak akan banyak gitu. Tapi kan manusia ya berdiskusi, memohon nasihat kepada orang-orang yang belum tentu berilmu, tapi lebih kepada orang yang dia percaya gitu. Apalagi masalah rumah tangga, mungkin masalah yang sensitif kita keep gitu ya, sehingga kita tidak mungkin untuk mendiskusikan kepada sembarang orang. Kita akan cenderung mencari orang-orang yang terdekat begitu. Ya alhamdulillah kalau seandainya orang-orang yang terdekat adalah dan termasuk yang mengalami adalah orang yang membaca Al-Quran ya. Harusnya mereka akan memperoleh jawaban begitu ya, kunci jawaban lah. Baik, kita akan coba mulai slide by slide. Kita akan langsung membahas ayat ya. Jadi yang pertama kita akan langsung melihat di Quran surat Ar-Rum ya, Quran surat 30 ayat 21. Nah ini umum ini ya, jadi supaya kita tahu dasarnya, kita selalu seringkali mencantumkan ini di undangan nikah gitu. Kemudian kalau kita memberikan ucapan kepada orang yang mau menikah atau baru menikah, ya ini yang kita berikan ya. Semoga dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah katanya.
saking itu menjadi standar umum yang kita pergunakan kalimatnya sambil kita nggak ngerti juga makna sesungguhnya apa gitu. Apa itu sakinah, apa itu mawadah, apa itu warohmah. Jadi itu ada di Quran itu, Quran surat Ar-Rum ayat 21. Kita coba lihat, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara ayat-ayatnya gitu ya, adalah bahwasannya dia menciptakan bagimu dari dirimu sendiri pasangan-pasangan. Agar kamu dapat menemukan ketenangan atau sakinah gitu ya, pada mereka. Dan dia menjadikan di antaramu rasa cinta, mawadah, dan rahmat, gitu, rohmah. Gitu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang merenung. Jadi harus tafakur gitu. Kenapa harus tafakur? Karena kita mengatakan sakinah, mawadah, warohmah, kenyataannya hidup berumah tangga kompleks. Ketika berumah tangga, ya pressure-nya pasti bertambah, bebannya bertambah, kewajibannya bertambah. Kalau punya anak, nambah lagi bebannya kan. Sehingga manusia seakan-akan tadi banyak tanggungan ya kan. Jadi kemudian berpikir bahwa kok tenang waktu masih sendiri gitu kan. Sekarang setelah berkeluarga banyak kebutuhan dikejar-kejar setoran gitu. Nah jadi kita butuh memahami makna sakinah, mawadah, warohmah ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran gitu. Jadi sakinah sendiri itu adalah ketenangan dari sisi Allah kan. Sebuah ketenangan yang Allah taruh di dalam hati manusia gitu. Nah tentu tadi bahwa di tahap awal mungkin sakinah ya, perasaannya itu tenang. Kenapa? Karena sekian lama mendambakan pasangan gitu ya. Manusia ketika usia dewasa punya banyak kebutuhan, bukan hanya yang sifatnya biologis, tapi juga butuh partner, ingin ada teman untuk sharing begitu kan ya. Ya tahap awal itu merasa tenang itu ya seminimalnya selama bulan madu lah gitu kan. Selama bulan madu alhamdulillah hidupnya tenang, happy gitu ya. Tapi ternyata bagi sebagian orang tidak berlangsung lama gitu. Berapa lama bertahannya itu ketenangan itu setelah mulai muncul kebiasaan-kebiasaan yang tidak kita ketahui dari pasangan kan. Oh ternyata dia begini, oh ternyata dia begitu ya. Nggak nyangka, bahkan sampai kalau itu diikuti sampai memburuk, akhirnya nyesel saya nikah sama orang itu gitu. Itu umum kalimat yang sering kita dengar gitu ya. Jadi ketika orang mengeluhkan tentang pasangannya, mau itu seorang suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya, saking besarnya keluhannya, orang yang dengerin kan mikir ya, jawabnya kenapa tuh nikah sama dia gitu. Itu kalimat umum kan. Kenapa tuh udah tahu gitu kan, kamu tahu dia gitu kenapa mau nikah gitu. Ya awal-awal nggak ngerti katanya kan. Karena ya namanya di tahap awal tadi masih dalam euforia kebahagiaan ya. Nah tambah lagi tadi sudah punya anak dan terus ya fisik makin bertambah. Akhirnya mulai rasa tidak tenang lagi gitu di dalam rumah tangga itu. Nah kemudian tadi jadi sakinah itu adalah bagaimana semakin lama semakin tenang justru gitu. Ya fisik sudah berubah ya, hawa nafsu syahwat yang dulu membuat kita bahagia gitu kan ya, ketertarikan fisik tidak lagi menjadi hal yang dominan gitu karena kita sudah lebih mengenal pasangan kita sehingga bentuk-bentuk ketenangannya lebih lengkap gitu. Bukan sekedar status punya pasangan, tapi betul-betul tanpa seorang pasangan tuh kita menjadi merasa sendirian gitu. Ya tentu kalau misalkan lebih enjoy kumpul dengan teman-temannya ketimbang dengan istrinya atau suaminya ada masalah tuh gitu kan. Jadi lebih banyak waktunya yang dia nikmati di luar dengan teman-temannya ketimbang di rumah tangganya sendiri gitu. Itu ada masalah, ada ketidaktenangan di rumah tangga gitu ya. Nah kemudian
Jadi sakinah adalah sebuah rasa tenang dari sisi Allah karena orang semakin mempunyai pengenalan gitu ya, mempunyai kebutuhan gitu. Nah kemudian mawadah, cinta. Jadi kita selalu sering mengatakan cinta, tapi cinta itu abstrak, nggak bisa dilihat. Cinta itu apa sebenarnya gitu? Cinta itu bisa dirasakan, tidak bisa dilihat katanya. Tapi definisi cinta sendiri itu apa sih gitu? Ya kita mengatakan cinta, apakah cinta itu posesif? Ya, saking kita itu senangnya ke orang, kita menikah dengan dia, rasa cinta itu berubah menjadi possessiveness, keterikatan, rasa cemburu yang membara. Akhirnya nggak tenang juga rumah tangga. Saking cintanya dicurigai ini itu gitu. Kan eskalasi bisa kemana-mana. Jadi rasa cinta, katanya ada pepatah cinta itu tidak memiliki. Jadi ya kita butuh maknai memang. Kadang-kadang cinta itu pengorbanan ya. Kita lebih mengedepankan kebutuhan orang lain ketimbang kebutuhan kita. Ya, kita mau berkorban untuk pasangan kita karena kita menginginkan hal yang baik bagi dia. Tapi bukan cinta yang self-centric gitu ya, yang egosentris, yang sebenarnya untuk dirinya sendiri gitu. Nah kalau posesif, cemburu yang berlebihan itu rasa cinta untuk dirinya sendiri sebenarnya. Justru cinta yang sesungguhnya itu banyak sacrifice, banyak pengorbanan, banyak kompromi kan gitu ya. Nah mawadah, cinta itu harus evolve. Tidak ada orang yang baru menikah kemudian cintanya langsung begitu bentuknya. Semua yang baru menikah lebih banyak cintanya syahwat dulu gitu. Ya, ketika menikah kemudian ya tadi ya pengalaman baru rumah tangga masih bulan madu ya cintanya lebih banyak biologis. Cintanya lebih banyak luapan ya tadi mungkin ya hormon ya. Senang, euforia begitu ya, karena memiliki pasangan yang mungkin di mata dia tuh cantik, menarik. Tapi seiring dengan waktu kan fisik menurun gitu. Kalau cintanya atas dasar yang waktu baru nikah nggak akan lama rumah tangga juga gitu. Jadi cintanya harus berkembang menjadi sebuah bentuk yang lain gitu. Yang tadi ada pengorbanan, ada ingin memikirkan kebaikan bagi orang lain gitu ya. Terhadap anak aja gitu. Ketika memilihkan jurusan atau profesi bagi anak ya seharusnya kan tidak memaksakan cita-cita orang tua misalkan. Kalau dia sekolahkan anaknya di sekolah yang bagus, dia terus fasilitasi agar anaknya mengambil arah tertentu ya dalam karir hidupnya sesuai keinginan orang tua. Itu bukan cinta namanya. Ya, itu namanya menggunakan anak untuk meraih cita-citanya dia yang tidak terwujud. Bisa seperti itu kan? Gitu. Tapi ketika dia mencintai anaknya, maka dia akan membantu anaknya sampai kepada titik yang seharusnya sesuai dengan jiwa anaknya, sesuai dengan diri anaknya gitu. Meskipun kadang orang tua mungkin, aduh pengennya mah anaknya begini, tapi karena itu lebih baik bagi dia, maka ya sudah gitu. Yang kita ikuti, kita mengalah, kita mengikuti arahnya anak gitu, sebagaimana yang Allah mudahkan. Kalau sakinah dan mawadahnya bisa terbangun, baru turun rahmat gitu. Jadi kita nggak bisa loncat langsung ke rahmat. Itu ada sakinah, ada mawadah, warohmah. Nah rahmat itu akan terkait dengan rizki Allah untuk kedua pasangan itu gitu. Jadi tidak mungkin Allah memberikan rizki ke dalam sebuah pasangan yang saling curiga, saling menuntut, begitu kan ya, saling menggibah antara suami istri, nggak mungkin gitu. Itu namanya ada, kalau perserikatan itu Allah menjadi ketiga dari dua orang yang berserikat, itu saja dalam hal muamalah ya. Kalau dalam pernikahan itu ikatannya di dalam munakahat itu setingkat lebih kuat ketimbang yang muamalah. Ya, itu di atas yang muamalah munakahat itu.
Yang namanya pernikahan itu tying the knots ya, ijab kabul, itu ada tali yang diikat gitu. Nah, ketika salah satu mengkhianati, Allah keluar dari perserikatan itu gitu. Jadi hidupnya akan penuh dengan api, dengan mungkin tadi ya, rasa tidak tenang, kebencian bahkan gitu kan. Dan tidak akan banyak turun pertolongan Allah ketika hal itu terjadi gitu. Nah, ini tujuan pernikahan adalah untuk memberikan sakinah, mawadah, dan warohmah. Alih-alih kita memperoleh itu, seringkali kita memperoleh yang sebaliknya. Kemudian yang berikutnya, kita lihat perintah untuk menikahkan ya. Jadi saking tingginya fungsi pernikahan itu bukan hanya untuk yang sifatnya lahiriah ya, biologis, tapi itu setengah agama. Maka Al-Quran memerintahkan secara khusus ya, di Quran Surat An-Nur ayat 32, dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu gitu. Dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba yang berada dalam penguasaanmu gitu. Jadi kalau bahasa terjemahan ininya dikatakan budak-budakmu gitu. Tapi sebenarnya itu hamba-hamba yang ada di dalam penguasaan kita, ya bisa anak, ya anak dalam penguasaan orang tuanya gitu. Nah, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, nah, jika mereka fakir, ya Allah akan memberi mereka kemampuan dari karunia-Nya, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ini ada perintah untuk menikahkan orang-orang yang masih sendirian, tentu yang sudah memperoleh pasangan ya. Kalau yang belum memperoleh pasangan, nggak perlu dipaksa-paksa gitu. Nah, tinggal nanti yang belum memperoleh pasangan, ya ada mekanisme lain, menjaga diri, menundukkan pandangan, berpuasa, dan lain sebagainya. Tapi seringkali kita temukan, yang namanya kemapanan finansial menjadi alasan orang tua menolak pernikahan gitu. Sehingga alih-alih orang tua itu mengarahkan kepada format yang berkah, ya, malah mendekatkan kepada jurang bahaya gitu. Ya, namanya orang dewasa sudah ketemu pasangan, ingin menikah, tapi mungkin pekerjaannya belum mapan, belum punya rumah, masih ikut orang tua. Alih-alih di-support untuk menikah, selalu dihalangi oleh orang tua dengan alasan, ya nanti nikah mah gampang. Yang penting kerja dulu yang benar. Nanti kalau kamu sudah mampu, barulah menikah. Kalau kamu nikah sekarang, nanti mau ngasih makan apa, gitu kan? Belum lagi terkait biaya nikahnya dan lain sebagainya. Itu berbahaya karena akan masuk ke dalam perzinahan ya. Itu yang mendorong anak-anaknya, anak-anak perempuannya khususnya, untuk masuk ke area itu adalah orang tuanya gitu. Karena kalau anak laki-laki kan nggak butuh izin wali ya. Tapi kalau anak perempuan, seakan-akan dia dipenjara oleh walinya gitu. Kalau walinya nggak setuju, seakan-akan dia nggak bisa bypass gitu. Yang sebenarnya nggak gitu juga gitu. Tidak ada hak bahkan orang tua untuk melarang pilihan anaknya, kecuali kalau diyakini betul calon pasangannya itu akan membawa dia untuk murtad dari agama. Tapi kalau enggak, tidak ada alasan yang syar'i. Orang tua tidak diberi kekuasaan sedemikian besar gitu. Makanya ada hadisnya kalau seorang janda itu bisa mewakilkan dirinya sendiri dalam pernikahan. Tapi kalau seorang gadis itu harus ditanyakan izinnya. Nah, bukti bahwa dia setuju adalah diamnya gitu. Jadi yang ditanya si anak perempuannya, kamu setuju nggak nikah sama dia? Kalau anak perempuannya diam, berarti dia setuju gitu. Bukan ditanya sama walinya. Ya, Bapak setuju nggak anaknya nikah sama si A, si B? Oh, nggak setuju, kata bapaknya. Oh, nggak seperti itu. Yang akan menjalani rumah tangga adalah sang anak gitu. Nah, yang kita harus hati-hati, bisa jadi kita mengalami hal itu, pada satu ketika nilai itu terbawa, kita akan melakukan hal yang sama kepada anak kita gitu. Itu sebab rezeki kemudian menjadi terhalang dan banyak rumah tangga yang gagal juga gitu ya. Tidak sedikit yang masih zaman Siti Nurbaya gitu ya, dipaksa untuk menikah dengan
pasangan pilihan orang tua, mungkin karena anak pengusaha, anak pejabat, apapun lah itu. Jadi yang sebenarnya ingin nikah itu orang tuanya ya, dengan keluarga di sana, karena seakan-akan harkat martabatnya akan diangkat oleh pernikahan si anaknya gitu. Wah, itu dosanya besar itu ya. Jadi menggunakan makhluk Allah, anaknya yang dalam penguasaan pemeliharaan untuk memperoleh hasratnya pribadi gitu. Nah, jadi di sini dikatakan jika mereka fakir, Allah akan memberikan kemampuan dari karunia-Nya gitu. Nah, jadi tidak ada di Al-Quran itu menikah itu setelah ada sekian persyaratan kemapanan, enggak. Kalau sudah ada pasangannya, sudah dewasa, maka disegerakan menikah gitu. Jangan khawatir dengan masalah kefakiran gitu ya. Allah yang akan beri kemampuan dari karunia-Nya gitu. Kita akan tahu bahwa rizki itu besar pengaruhnya dengan pernikahan gitu. Bukan karena pekerjaan. Ada yang setelah menikah baru dibuka tuh rizki-rizkinya gitu kan ya. Ada juga yang sebelum menikah sudah ada gitu penghasilan yang baik ya. Tapi bukan karena itu gitu. Jadi ini saking pentingnya pernikahan, maka diperintahkan untuk menikahkan. Jangan khawatir masalah rizki. Allah yang akan memberi kemampuan gitu. Nah, sebenarnya kalau seandainya kita punya keluarga, ponakan yang akan menikah dan dia tidak mampu, maka yang dituntut tanggung jawabnya adalah keluarga sekelilingnya. Mereka harus menafkahkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada mereka untuk mendukung acara pernikahan si ponakannya tadi gitu. Karena itu mereka ingin membangun satu unit keluarga besar yang saling bertakwa pada Allah. Hukum waris itu nanti akan ada ke adik, ke kakak, ke samping juga ya, dengan syarat kondisi tertentu gitu. Nah, kemudian berikutnya di Al-Baqarah ayat 223, istri-istrimu adalah ladang atau tanah yang subur bagimu gitu. Maka datangilah ladangmu kapanpun kau mau gitu. Dan dahulukan kebaikan-kebaikan bagi dirimu gitu ya. Dan milikilah rasa takut terhadap Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan menemuinya. Gitu. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kenapa istri dikatakan sebagai ladang ya, tanah yang subur, tempat bercocok tanam ya. Karena seharusnya dengan ada pasangan itu akan banyak kasabnya, hasil usaha. Anak adalah kasab bapaknya gitu, dikatakan begitu ya. Jadi anak itu menjadi sebab keselamatan orang tua, menjadi investasi utama di barzah nanti gitu. Ketika orang meninggal, ketika meninggalkan anak yang soleh, itu dapat berkah doanya gitu. Kalau ahli Quran anaknya menjadi hamba yang soleh, bahkan menjadi saksi Allah, wah itu luar biasa lagi. Dikasih mahkota orang tuanya gitu kan. Jadi itulah investasi jangka panjang. Ya. Nah, tapi kembali lagi bahwa si anak yang lahir dalam keadaan fitrah, kemudian yang menjadikan dia melenceng adalah kedua orang tuanya. Jadi si tanah yang subur tadi ditanam benih, kemudian benihnya lahir, tumbuh, kemudian dipupuk dengan baik kan gitu ya seharusnya. Nah ini alih-alih seperti itu, lahir anak, anaknya banyak, orang tuanya dua-duanya hidup dalam sebuah pola pendidikan yang mengikuti kecenderungan hawa nafsu. Itu nilai-nilai yang ditanamkan ke sang anak, yang kemudian sang anak itu kemudian nanti akan menjadi penerus perusak bumi gitu. Kalau orang tuanya seperti itu juga gitu. Kecuali Allah rahmati, kemudian di tengah perjalanan dia bertaubat gitu. Nah jadi di sini dikatakan bahwa dahulukan kebaikan bagi dirimu. Ya. Jadi ketika kita memiliki istri sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Jadi ladang yang kita tanam itu ladang amal soleh, baik itu anak, begitu pola dalam menata rumah tangga, itu harus dimusyawarahkan dengan istri. Tentu yang punya formatnya dari sisi suami misalkan ya,
Atau bisa jadi dari sisi istri, tergantung mana yang lebih dimudahkan, tapi harus musyawarah. Dalam posisi laki-laki tetap diberi kedudukan sebagai imam, perempuan sebagai makmum, ya. Tapi ide dan gagasan itu dimusyawarahkan sehingga mencari format yang terbaik. Sehingga melalui pola pengaturan manajemen household lah, rumah tangga itu, akan lahir generasi yang baik, akan lahir harta-harta yang baik, begitu ya. Akan lahir kehidupan yang baik gitu. Nah, tidak akan mungkin bisa itu terjadi kalau suami istri tidak tadi sakinah mawadah warahmah gitu. Kalau sudah mulai banyak ganjelan, itu nggak akan mungkin terjadi gitu. Jadi yang kita harus lakukan adalah bagaimana memohon pada Allah agar apabila hari ini kondisinya tidak dalam kondisi yang baik komunikasinya, semoga Allah berikan jalan untuk dijahit kembali hatinya. Nanti kita akan lihat di ayat berikutnya. Nah, di ayat berikutnya, di Quran Surat Ali Imran, ayat 3, Surat 3 ayat 15, katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari semua perhiasan yang ada di dunia, gitu ya. Jadi ini kalau lihat ayat sebelumnya yang ayat 14 nanti dijadikan indah lah dalam pandangan manusia segala yang dicintai begitu ya. Ada macam-macam harta, wanita, tanah, ladang, kuda, dan lain sebagainya. Kira-kira ayatnya gitu nanti silakan dilihat. Tapi kemudian di ayat 15 Allah memberikan informasi ya. Mau nggak dikabarkan kepadamu yang lebih baik dari itu semua? Dari semua perhiasan dunia yang disebutkan dalam ayat sebelumnya gitu. Yaitu bagi orang yang bertakwa, di sisi Robnya disediakan kebun-kebun yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya, ya. Dan pasangan-pasangan yang dimurnikan disertai ridho dari Allah gitu. Dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Jadi sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solehah gitu. Istri yang solehah itu akan membuka banyak pintu urusan, akan membuka banyak pintu kebaikan gitu ya. Nah, itu tadi bahwa tapi itu bagi orang yang bertakwa kan diberikannya ya. Jadi pasangan yang dimurnikan kemudian disertai oleh ridhonya Allah. Dimurnikan itu artinya ya itu tadi ya. Sambil berjalan rumah tangga itu dua-dua pihak itu semakin bersih, semakin bisa nyatu, bisa nyambung gitu. Dan keriduan Allah ada di dalam pola hubungan tadi, karena kan sebenarnya ini dari satu diri kan, dari satu diri yang kemudian Allah kumpulkan yang terseraknya. Ketika dua-duanya menyatu, mereka harus mencari format yang terbaik agar menjadi diri yang utuh. Nah, mengenal Allah itu harus dengan keutuhan. Jadi seperti orang kurban. Kurban itu, hewan kurban kalau diberikan kepada Allah, yang namanya ini wanasuki gitu ya, itu kan pengorbanan ya. Kalau kurban itu tidak bisa diberikan sepotong gitu. Kurbannya nggak ada kakinya, kurbannya nggak ada anggota badan tertentu. Makanya ada syarat hewan kurban gitu. Jadi intinya adalah ketika kita mengorbankan itu kan kurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi dalam berkorban, di dalam bergerak, melakukan banyak amal-amal soleh untuk mendekat pada Allah, itu harus permohonan dari diri yang utuh. Nah, diri yang utuh itu berikut pasangannya dan format keluarga gitu. Ya. Nah, jadi kita harus beribadah kepada Allah dengan harta dan jiwa. Dan jiwanya itu ketika dia pasangan bertemu, itu harus diutuhkan jadi satu gitu. Doanya harus sinkron antara suami istri. Makanya kita pernah lihat kan yang hadis terkait seorang istri yang ketika suaminya lapar, cek nggak ada makanan gitu kan. Tapi istrinya mengatakan ada makanan di dandang gitu kan. Suaminya tahu nggak ada makanan, suaminya pergi
saya mau cari hewan buruan dulu ya, sambil tawakal ke Allah, mudah-mudahan pulang ada yang dibawa. Ya istrinya ya sudah, masak air, manasin katel, panci dan sebagainya, kosong tuh, nggak ada isinya. Yang bisa dilakukan cuman manasin aja gitu yang ada gitu. Ketika suaminya pulang, ternyata tidak dapat hewan buruan. Kemudian istrinya bilang, ya udah nanti aku siapkan makanannya, pergi ke belakang sambil tawakal ke Allah ya istrinya ya. Ketika buka dandang ternyata isinya penuh makanan gitu. Kenapa itu langsengnya lah gitu penuh? Ya karena dua-dua pasangannya tawakal. Si suaminya pergi mencari, ya tidak mengandalkan hasil. Si istrinya manasin peralatan dapur padahal nggak ada bahan bakunya. Ya, sambil tawakal ke Allah. Ketika suaminya pulang, istrinya kemudian buka tadi panci, sudah isi makanan. Kemudian ada kalimat, nanti silakan dicari hadisnya. Ada riwayatnya ya. Ada kalimat bahwa seandainya dia tidak mengangkat itu dari kompor, itu akan terus-menerus terisi, katanya gitu ya. Nah, itu seperti itu gitu. Jadi dua-duanya ya tawakal pada Allah, dua-duanya itu berdoanya menjadi wadah yang utuh, itu Allah akan kasih rizki yang terus-menerus gitu. Tapi yang jadi masalah wadahnya bocor karena komunikasi tadi saling menuntut akhirnya. Nah, seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, kemudian kita lihat di sini, itu tadi yang sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solehah, karena dari istri yang solehah akan bisa melahirkan macam-macam hasil usaha. Ya, baik untuk dunia ataupun akhirat. Anak adalah termasuk dari hasil kasab orang tuanya. Gitu. Nah, kemudian seburuk-buruk perhiasan di Quran Surat Ali Imran ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan pernah mencukupi atau tidak berguna bagi mereka sedikit pun harta benda dan tidak pula anak-anak mereka terhadap azab Allah. Gitu. Dan mereka adalah bahan bakar api neraka. Jadi bayangkan saja, ketika kemudian punya harta banyak, punya anak banyak, ya anak-anaknya ya deviate kan, karena nggak ada anak yang lahir itu kondisinya nggak fitrah. Ya, kita nggak bisa menyalahkan anak. Allah sudah berikan itu ya, pengetahuan itu, bahwa setiap anak Adam yang lahir itu dalam keadaan fitrah, yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi, itu adalah kedua orang tuanya. Gitu. Nah, jadi orang tua kemudian mengumpulkan, membangun hasil-hasil usaha di dunia yang buruk sebenarnya gitu. Jadi anak-anak tadi alih-alih menjadi syafaat bagi dia, gitu, bisa mendoakan, itu tidak. Jadi harta orang tuanya banyak, anaknya tidak dididik dalam agama, dalam ketawakalan, orang tuanya wafat, hartanya dipakai untuk memenuhi hawa nafsu sang anak gitu. Itu akan merusak bumi itu, ya. Kenapa anaknya bisa merusak bumi? Karena orang tuanya ngasih kesempatannya. Ya, tidak memberikan ilmu yang baik, tidak mengajarkan tentang kasih sayang, tidak mengajarkan tentang tadi saling memelihara satu dan lain gitu ya. Itu warisannya, warisan terburuknya gitu ya. Dan mereka adalah bahan bakar api neraka. Bagi orang tuanya itu akan ada saham. Kalau yang tadi orang tua ada saham kebaikan, kalau yang ini ada saham keburukan, itu transfer terus juga gitu. Mengerikan. Nah, kemudian ini juga sama di Quran Surat Maryam ayat 59. Kemudian datang setelah mereka para penerus yang melalaikan sholat dan mengikuti keinginan syahwatnya gitu. Maka tidak akan lama lagi mereka akan menemui kesesatan atau kejahatan gitu. Jadi ya itu tadi. Orang tuanya meninggal, diteruskanlah oleh generasi selanjutnya yang melalaikan sholat dan mengikuti hawa nafsunya gitu. Ya mungkin waktu orang tuanya masih sholat, tapi sholatnya masih sekali-kali gitu ya, belang bentong. Tidak dengan keimanan yang baik kepada Allah, sholatnya hanya mengejar setoran, sehingga nilai-nilai sholat itu tidak betul-betul terpatri kepada sang anak ya. Itu tanggung jawab orang tua untuk kemudian memberikan ilmu tentang sholat gitu. Selain kemudian tadi, kalau dari kecil kan tradisinya sudah kita ajarkan, anak kita ajak ya. Tapi maknanya dan sebagainya orang tua juga harus
memberikan bekal kepada sang anak gitu. Nah, kemudian di Quran surat Shad, Quran surat 38 ayat 24, di sini dia berkata, Daud ya, sesungguhnya dia telah berbuat zolim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Nah, ini kalimat yang menarik di sini. Dan sungguh ya, kebanyakan dari orang-orang yang bercampur atau saling menyatu ya, itu saling melakukan penindasan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Dan jumlah mereka itu amatlah sedikit. Dan Daud menyadari bahwa kami telah mengujinya, lalu ia mohon ampun terhadap Robnya sambil menundukkan diri dan kembali bertaubat. Ya. Jadi kita lihat di kalimat ini bahwa hampir semua orang yang bercampur ya dalam kegiatan apapun itu ada potensi saling menindas gitu. Apalagi kalau yang satu diberikan karunia lebih gitu. Nah, laki-laki itu punya kecenderungan untuk lebih menindas kepada perempuan karena dia seakan-akan diberi kedudukan oleh Allah sebagai imam gitu. Jadi karena ini istrinya sudah menikah, sudah bayar mahar, kemudian dia adalah imam, tiba-tiba menjadi tidak diplomatis lagi gitu. Waktu belum nikah sih diplomatis gitu, karena belum menjadi penguasaannya gitu. Tapi ketika sudah menikah, tiba-tiba si suami itu menggunakan area power-nya gitu, alih-alih kebijaksanaannya gitu. Dan itu natural, bukan hanya dalam pernikahan, dimanapun ketika manusia diberi penguasaan, seakan-akan penguasaan terhadap orang lain, si kecenderungan untuk mengontrol, mengendalikan, ya, mengatur itu besar gitu. Itu udah tabiat dasarnya manusia. Manusia dari zaman ke zaman selalu gagal ketika diberi karunia. Jarang yang berhasil gitu. Dikasih kepandaian, sombong. Dikasih harta, yaitu tadi, melakukan penindasan yang banyak ya, merusak. Pokoknya apapun karunia yang Allah berikan, itu seringkali oleh manusia dijadikan leverage untuk membangun power, ya, agar dia bisa menindas dan mengendalikan orang lain. Gitu. Riba itu dasarnya itu gitu. Pertumbuhan yang tidak hak dari harta manusia yang dikelola sedemikian rupa ya melalui sistem yang dibangun, yang itu akan mengakumulate lah harta di tangan orang-orang yang sebelumnya memiliki modal untuk memutarkan skema itu gitu, dan dia akan terus melakukan penindasan gitu. Ya baik dia menyadari atau tidak ya. Nah jadi sangat sedikit ya ketika orang itu terhadap istri, terhadap anak, ketika dia marah, ketika dia kesel, yang kemudian dia itu takut pada Allah, itu amat sedikit. Ketika ada orang lain yang kemudian mungkin perhatian gitu ya, memberikan masukan, coba kalau ke istri jangan gitu, kalau ke anak jangan gitu. Orang yang keras hati itu langsung marah ya, kamu jangan ikut campur, anak-anakku, istri-istriku katanya. Itu kecenderungannya akan selalu begitu gitu. Itu naturnya manusia gitu. Makanya dikatakan kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Itu kan sama dengan takwa. Orang yang takut kepada Allah gitu. Semakin diberi penguasaan terhadap orang lain, semakin takut untuk mengexercise power. Itulah Nabi Daud. Nabi Daud adalah orang yang terus-menerus bertanya ke Allah. Nabi Daud itu disebut sebagai khalifah yang lengkap karena diberikan kerajaan langit dan bumi. Tapi juga dikenal sebagai seorang nabi yang selalu bertanya, betul nggak ya Allah gini? Betul nggak begitu? Jadi seorang raja yang bisa mengambil keputusan sekehendaknya tapi nggak pernah ngambil keputusan sebenarnya. Kenapa? Karena semua keputusan yang dia ambil itu selalu diserahkan ke Allah dulu. Ketika Allah kasih, ya ambil yang ini, baru dia ngambil gitu. Jadi sebenarnya nggak pernah memutuskan sendiri. Bayangkan orang yang diberi penguasaan dalam semua kerajaan, dengan semua kerajaan, tapi tidak pernah mengambil keputusan atas kehendak diri sendiri. Itu pengajarannya begitu. Nah jadi
Itulah kenapa di Quran surat Shad ini, ayat ini ditempelkan ke Nabi Daud gitu. Dan kemudian di sini juga seringkali kita yang memberi nasihat, ya, itu sebenarnya sedang menasehati diri sendiri. Gitu. Jadi belum tentu orang yang menyampaikan ini itu sudah berhasil, kan enggak. Tapi setelah menyampaikan ini, kemudian, aduh, saya sendiri juga masih banyak area yang harus dirapihkan. Yaitu harus mohon ampun ke Allah dan menundukkan diri dan kembali bertaubat. Ya. Kalau belum bisa, itu bukan karena ketidaksengajaan, ya, karena belum mampu, tapi saya sedang berjuang, ya Allah. Itu yang hatinya harus begitu. Jadi berapa banyak orang yang kemudian punya kemampuan untuk mengatasi problem rumah tangga orang lain, tapi sebenarnya dia juga belum berhasil untuk menerapkan dalam kehidupannya. Itu wajar aja. Nggak apa-apa. Harus terus beramal, kan? Kalau misalkan, wah, boro-boro saya menasehati rumah tangga kamu, saya aja masih belum bagus, tapi jadinya nggak ada yang saling menasehati, gitu. Ya kalau punya ilmu ya nasihati yang lain, tapi bukan berarti karena kita sudah lebih berhasil, ya. Kita ngerti teorinya, kita ngerti ilmunya, tapi kemudian untuk diri kita sendiri juga kita lagi berjuang menerapkan. Ya seminimalnya udah ngerti yang seharusnya dilakukan udah baik. Karena di luar banyak orang yang bingung harus ngapain, kan? Gitu. Nah, itu yang harus kita syukuri, kita sedekahkan ilmu sambil kita ke Allah mohon agar ilmu yang tadi kita sedekahkan itu kita juga diberi kemampuan untuk menggunakan untuk diri kita sendiri, gitu. Jadi seringkali ketika kita menasehati orang, Allah itu mengambil contoh kasus di mana kita bisa bantu orang lain, yang itu menjadi nasihat bagi diri sendiri sebenarnya, gitu. Bukan berarti kita sudah berhasil, gitu. Nah ini cukup poinnya di sini nih, gitu ya. Quran surat An-Nisa ayat 128. Nah, ini manusia dan kecenderungan tabiatnya. Dan apabila seorang wanita, ya, khawatir dari suaminya perlakuan yang tidak pantas, di bahasanya menggunakan nusyuz, gitu ya, nusyuzan, gitu. Ataupun penelantaran atau sikap acuh tidak acuh, ya. Jadi nusyuzan itu perlakuan yang buruk. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ill conduct, perlakuan yang tidak sehat, gitu. Jadi cara dia memperlakukan istrinya itu tidak sehat. Bukan ya tidak baik itu dalam artian tidak sehat. Udah tahu istrinya boros, dimanja, disayang, dibeliin semua yang dia mau. Itu namanya memperlakukan istri dengan tidak baik, karena mendorong istri jadi hamba yang kemudian nanti akan berbahaya di hadapan Allah, kan. Kebanyakan istri jadi materialistis, ya suami juga yang ngarahkan, gitu kan. Karena suaminya punya harta banyak, kemudian ingin menyenangkan, ada pride sebagai kepala rumah tangga, bisa memberikan kesenangan, tapi over, gitu ya. Wah, yang terjadi itu dia mencetak seorang ibu, ya, yang kemudian akan, bayangkan saja, si istri itu akan menularkan itu ke semua anak-anaknya, gitu. Ya itu bapaknya yang salah, gitu. Imamnya yang salah, gitu. Saking cintanya, ya cintanya cinta yang salah tadi, kan. Cintanya salah, maksudnya yang dia definisi dia menyenangkan istri itu dengan memanjakan semua yang diinginkan, nggak begitu. Gitu. Nah, demikian pula yang kemudian menggunakan agama tapi keras banget, gitu ya. Seakan-akan wanita itu bisa mengikuti dengan bahasa Al-Quran aja, gitu. Nggak begitu, kan. Jadi maksudnya kita menggunakan prinsip Al-Quran, tapi ketika kita diskusi antara suami istri, ya menggunakan bahasa yang ma'ruf, yang baik, yang sesuai dengan kebiasaan. Jadi ma'ruf itu dari arafah, dari sebuah kebaikan yang dikenal, sebuah kebaikan yang natural, gitu. Nggak bisa maksa istrinya, kamu ini ayatnya ya, kamu kalau nggak ngikuti ini nanti durhaka nih, nggak bisa. Yang ada adalah misalkan, mah ngebakso yuk, gitu. Ya, ajak keluar jajan, seneng ya, habis jajan, habis jalan-jalan, kemudian diskusi, ya makna kehidupan, kan. Ya alhamdulillah ya kita segini juga, ya.
ternyata di luar banyak orang yang begini begitu. Itu jadi pelajaran. Sebenarnya ayat tadi yang mau disampaikan, tapi dengan bahasa yang lebih lumrah gitu ya. Jadi bahasanya lebih manusiawi lah gitu. Lebih manusiawi gitu kan. Itu ma'ruf itu. Jadi yang ma'ruf itu sesuai adat kebiasaan, sesuai yang dikenali gitu. Nah makanya watawasau bil haq, watawasau bis sabr kan. Itu lebih berat kalau dengan keluarga gitu. Jadi tadi nusyus itu ill conduct adalah memperlakukan dengan tidak sehat, bisa mengikuti maunya istri dengan memanjakan sehingga istrinya menjadi istri yang materialis, ataupun mengekang sang istri dengan agama sehingga istri itu tidak punya ruang untuk ekspresi. Ya, wah rasanya nggak enak kok kalau punya istri yang nurut tanpa ada pendapat, ya tanpa ada diskusi. Pokoknya ya terserah suami saya ikut, katanya terserah suami saya ikut. Orang normal itu akan kehilangan teman diskusi ya. Padahal dia yang dia cetak istrinya tidak boleh berpendapat. Ya, harus mengikuti kata suami AA, nggak boleh ngomong. Itu udah hukumnya gitu, kata dia. Gitu. Tapi dia akan kehilangan sesuatu karena orang itu butuh tempat untuk berdiskusi ya, minta pertimbangan. Yaitu dengan istri harusnya bisa seperti itu. Nah, ataupun tadi selain nusyus adalah penelantaran, sikap acuh tidak acuh gitu ya. Jadi semua itu tidak mau diselesaikan gitu. Udahlah, males lah gitu ya. Nggak penting lah. Padahal ya, menurut istri itu penting. Jadi dia harus belajar juga mendengarkan. Ya, demikian juga istri gitu. Kadang-kadang istri itu ketika suaminya euforia lagi giroh ke agama, kata istrinya nggak penting itu, yang penting kamu sayang sama saya. Ya suaminya juga hargailah, suaminya kan juga seneng nih bicara konsep kehidupan. Nah si istri juga harus cari pertengahan gitu. Jadi kadang-kadang kita butuh tadi yang namanya saling mencintai, mawadah itu ya orang ini lagi butuh didengarkan, maka kita butuh menghadirkan diri gitu kan ya untuk dia gitu ya, bukan hanya melihat dari sudut pandang kita gitu, karena dua-duanya punya kebutuhan. Yang dua-duanya harus kompromi, harus meminjamkan hati dan telinga lebih besar kepada pasangannya agar merasa dihargai kan gitu. Nah, jadi kalau seandainya tadi seorang istri itu takut dengan perlakuan suaminya yang tidak pantas ataupun sikap yang acuh tidak acuh, maka tidak ada kesalahan jika keduanya atas keduanya bahwa mereka mengadakan syarat perdamaian di antara mereka melalui sebuah rekonsiliasi. Bahasanya rekonsiliasi gitu. Yang lebih mudah kita pahami ya. Jadi rekonsiliasi itu waktu kita nikah di awal, kan kita mengikat tali itu, perjanjian. Ya, si tali itu tuh sudah mulai mau lepas gitu. Karena sepanjang usia perjalanan itu banyak miskom, banyak merasa tidak dihargai dan sebagainya gitu ya. Sudah menjadi terbiasa pola komunikasi yang dulu tidak ada, pelan-pelan dibangun, padahal komunikasi itu kurang baik gitu untuk keharmonisan rumah tangga. Nah, di sana mereka seharusnya kemudian bisa rekonsiliasi dan mengikat kembali si tali yang hampir lepas itu sambil mohon ke Allah gitu. Makanya perceraian itu adalah yang Allah halalkan tapi Allah paling benci. Gitu. Boleh bercerai jika dua-duanya tidak bisa melanjutkan dan tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah jika tetap jalan bersama. Nah itu mah nggak ada masalah, cerai juga. Gitu. Tapi ada tata caranya. Ya. Ketika tadi dua pihak itu terus ribut, berusaha untuk rundingan nggak bisa, dia harus cari dulu perwakilan dari dua pihak kan, keluarga. Dua pihak keluarga untuk membantu gitu, untuk membantu memperbaiki hubungan gitu. Kalau dua-duanya masih menghendaki kebaikan, nanti Allah akan berikan taufik dan diikat lagi talinya. Nggak jadi cerainya gitu. Tapi bisa jadi setelah itu dilakukan tetap bercerai, maka Allah lebih tahu, memang lebih baik cerai gitu kan.
Tapi seminimalnya SOP-nya sudah dilakukan. Karena kita tidak akan mungkin secepat itu mengatakan cerai atau tidak gitu. Jadi bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu tapi itu baik bagimu. Nah, hal-hal gitu tuh yang nggak mudah kan. Jadi nggak bisa setiap kali kita tidak sepakat dengan seorang pasangan, kita menyimpulkan, oh udahlah kita nggak bisa bersama. Wah nanti nikah lagi sama orang lain sama aja gitu terus gitu. Jadi sebenarnya ada rekonsiliasi. Karena apa? Karena itu yang terbaik. Karena jiwa manusia, di kalimat selanjutnya, jiwa manusia itu memiliki kecenderungan terhadap ketamakan. Ketamakan itu dasarnya dari kikir ya. Rakus. Ya, kenapa nggak mau bagi sama orang? Karena mau buat diri sendiri semua gitu. Jadi dasarnya dari kikir adalah kerakusan, ketamakan. Nggak mau ngasih ke orang lain karena ingin buat dirinya sendiri, meskipun nggak kemakan juga gitu. Ya, perhatian itu nggak mau diberikan ke orang lain. Kenapa? Karena dia yang ingin diperhatikan, dia yang ingin jadi center of attention, dia yang ingin jadi pusat perhatian. Semua itu harus tentang dia. Ya, nggak pernah tentang keluarga, nggak pernah tentang anak, nggak pernah tentang umat, apalagi nggak pernah tentang Allah gitu ya. Nggak pernah gitu. Menggunakan semua itu, ini demi Allah, ini demi keluarga, tapi sebenarnya untuk dia gitu. Nah Allah tahu kan, makanya Allah itu di situ Al-Khabir, Allah tahu hati yang terdalam. Itu yang kamu lakukan tuh semua bukan untuk orang lain, tapi buat dirimu sendiri gitu. Jadi jiwa manusia itu cenderung tamak, kikir. Makanya kenapa yang paling mudah melatih menghilangkan ketamakan itu di rumah tangga. Satu, si suaminya merasa in control. Atau sebaliknya, si istrinya yang merasa in control, suaminya yang ditekan. Itu bisa juga. Pokoknya salah satu merasa lebih unggul lah gitu. Satu dan lain itu menekan gitu kan. Karena merasa lebih berkuasa, lebih berjasa. Wah itu hilang sudah berkahnya gitu. Nah mereka harus memperbaiki itu. Jadi jika kamu berbuat baik dan bertakwa, maka sungguh Allah terhadap yang kamu lakukan maha mengetahui. Al-Khabir. Mengetahui hati yang terdalam. Meskipun di luarnya itu terbatas amalnya, tapi hatinya itu sebenarnya dia menginginkan perbaikan. Nah itu yang Allah ganjar sebenarnya. Seperti itu. Jadi tadi sikap nusyus ya ataupun penelantaran itu harus dilakukan rekonsiliasi. Meskipun rekonsiliasi itu berat, tapi itu adalah sarana yang sehat untuk mengikis jiwa manusia dari ketamakan. Makanya nggak aneh kalau ke orang lain bisa bijak, kalau ke istri sendiri atau rumah tangga sendiri nggak bijak. Kenapa? Karena ini punya saya, ini istri saya, ini anak saya. Gitu. Kalau ke anak orang lain kan nggak berani marah ya. Nggak berani marah, takut dimarahin sama bapaknya. Tapi kalau ke anak sendiri, marahnya bisa lain gitu kan. Padahal Allah kan menyaksikan. Gitu. Kalau Allah kasih penguasaan yang seakan-akan itu milik dia, gimana dia berbuat? Mau jiwa, mau harta, mau anak, tadi mau istri, dan sebagainya. Seperti itu. Nah ini kita perdalam sedikit terkait dengan nusyus ya. Jadi tadi nusyus adalah perbuatan perlakuan yang tidak sehat, bukan tidak baik ya. Tidak sehat itu artinya orang harus tahu kalau ini makmumnya, yang paling sehat bagi makmumnya apa. Ya, makmumnya itu punya tendensi, ya, punya potensi kebaikannya sang istri, tendensi kebengkokannya. Kalau suami nggak tahu, itu suami bertanggung jawab. Suami harus tahu, karena akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, sang imam kan. Tapi kalau sang imamnya masih aut-autan, ya boro-boro bisa menata istri gitu. Nah, jadi di Al-Mujadilah itu kan surat yang maknanya adalah gugatan seorang wanita pada Allah gitu. Jadi di sini disebutkan Allah berfirman ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah gitu.
Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Makanya hidupnya sempit. Yang paling menyempitkan hidup itu bukan karena di luar, karena di dalam rumah tangga. Gitu. Karena tadi tendensi kontrol, penguasaan, kesemena-menaan itu lebih mudah dipraktekkan di dalam rumah tangga sendiri. Gitu. Jadi kasus KDRT dan sebagainya itu nggak aneh gitu ya. Karena kecenderungan manusia memang kamu punya aku, kamu harus nurut, kamu harus begini, kalau nggak awas, ya itu pasti ke sana gitu. Nggak ada yang bisa lepas dari itu kecuali terus mohon ke Allah pertolongan. Karena alam syaitan pun masuknya ke situ gitu. Makanya pangkat khusus bagi syaitan yang memporak-porandakan rumah tangga kan. Nah tapi harus ada yang tampil bijak gitu. Nah dan apabila dikatakan, jadi tadi, jadi jika berilah kelapangan dalam majelis, maka lapangkan, Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Ini yang menarik, berdirilah itu dari kata unshuzu, sama dengan nusyus itu seakar kata. Jadi nusyus itu adalah sebuah perlakuan yang tidak baik, yang tidak sehat. Kenapa perlakuan yang tidak sehat? Karena merasa dia di atas dengan kesombongan, merasa besar. Ketika si suaminya itu merasa butuh pengakuan yang besar, dia akan memberikan istrinya itu semua yang ada karena ingin dianggap laki-laki yang berhasil, gitu. Ya. Atau ketika dia menekan istrinya, dia ingin dianggap sebagai dialah pimpinannya, gitu kan? Dia menggunakan si pakaian kebesaran itu, ketinggian itu. Nah, dalam kalimat di Al-Mujadilah, Allah menggunakan juga akar kata yang sama ya dengan nusyus, tapi ini digunakan untuk bangkitlah gitu. Jadi bangkitlah itu maksudnya tahu tadi waktu disuruh lapangkan, harusnya kan lapangkan. Tapi kan ego di rumah tangga egonya lebih besar, gengsinya lebih besar. Kalau di luar itu kita egonya bisa ditekan dengan ya satu tadi ya, karena itu orang lain, kita juga makin runyam nanti urusannya ya kalau misalkan kita paksakan kehendak dan banyak hal lain lah gitu ya. Nanti juga tampak kelihatan seperti orang yang nggak bijak, tapi kalau di rumah tangga nggak gitu, kadang-kadang lebih lepas kan. Nah jadi jika dikatakan berdiri, maka berdiri itu artinya ayo dong jangan terlalu sensi, ayo dong jangan terlalu ngikutin gengsi, udahlah lupakan, udahlah bangkit gitu. Udahlah, lapangkan. Ayo kita diskusi, kita ngebaso dulu lah, meskipun masih kesel, kita baso dulu, gitu. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu, gitu. Dalam derajat. Itu derajatnya di sisi Allah itu akan lebih kelihatan ketika dalam kasus-kasus rumah tangga, gitu ya. Dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan maha mengetahui, gitu. Nah, jadi ini Al-Mujadilah di ayat pertamanya itu dikatakan bahwa sesungguhnya Allah mendengar gugatan dari seorang istri yang mengadukan suaminya. Jadi kalau seandainya tadi untuk diajak rekonsiliasi susah suaminya, maka di Al-Mujadilah Allah juga menyampaikan bahwa ya mohon ke Allah, si istrinya harus membangun ketakwaan. Suaminya susah, kan ada Allah, langsung ke Allah minta. Ajukan gugatan terhadap suaminya, biar Allah yang merubah gitu. Ya kira-kira begitu, Ndra. Jadi ini materinya cukup panjang, cuman masalah rumah tangga nggak pernah pendek. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya nggak tahu apakah masih sempat untuk berdiskusi, tapi hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rena pertanyaannya. Semoga menjadi sedekah bagi yang lain. Ya, jadi yang pertama terkait dengan kultur ya. Pengaruh sekali, Mbak. Jadi kan tadi ma'ruf itu dari kata arofa yang dikenali, urf, adat istiadat gitu. Jadi berlaku ma'ruf itu artinya ketika kita menikahi seseorang, kadang-kadang kita menikahi seseorang kan dikatakan
apa namanya, apakah memang itu kita yang menentukan atau memang itu sudah ada garis takdirnya? Kan nggak mungkin tanpa garis takdir kita menikahi seseorang. Dan kadang-kadang jatuh hati itu nggak bisa, orang Jawa pengennya sama orang Jawa sama orang Sunda, atau ya mau lintas suku, mau lintas bangsa, itu mah namanya hati itu nggak bisa dikonten ya, itu Allah yang punya kuasa. Nah, artinya ketika kita diizinkan menikah dengan pasangan yang berbeda budaya, yang kita nikahi ya tentu bukan hanya pasangan tapi juga keluarganya lah gitu ya, keluarganya gitu. Itu sebenarnya ada takdir di situ yang Allah lagi ajari juga gitu. Kenapa kemudian kita dinikahkan sama orang yang mungkin karakternya keras, ternyata dia dari suku tertentu yang memang backgroundnya begitu. Jangan-jangan kita punya kelemahan di area tadi ya, kita orangnya cengeng, kita orangnya terlalu mudah patah gitu kan, diberi pasangan yang kuat. Yang sebenarnya kalau itu terjadi kalibrasi yang baik, itu terjadi balancing ya di antara dua itu. Jadi pasangan tuh kadang-kadang juga di luar kuasa kita, Allah yang milih gitu. Waktu itu Olin cerita kan ya, almarhum suaminya ya harapannya adalah suami yang manjain, yang kemudian ya itulah intinya, memanjakan lah gitu ya. Tapi ternyata enggak, malah dididik keras supaya mandiri dan sebagainya. Jadi Allah lebih tahu program pendidikannya seperti apa yang lebih pas bagi orang per orang gitu. Nah jadi kalau seandainya kita menikahi pasangan yang dari beda suku, bangsa gitu kan, ada ayatnya kan, sesungguhnya kami jadikan kalian berbeda-beda gitu kan ya, berbeda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar satu dan lain saling mengenal, ta'aruf. Jadi ta'aruf itu akan membangun kebijaksanaan sesuai dengan yang Allah kehendaki bagi setiap orang gitu. Jadi setiap orang ditaruh dalam takdir tertentu, dalam situasi tertentu yang dia harus mengenali semua yang hadir sehingga karakternya terbentuk sesuai yang Allah kehendaki gitu. Jadi gerindanya itu adalah lingkungan, ya, takdir. Nah jadi kita nggak bisa mengatakan kita menikahi seseorang kemudian kita nggak cocok dengan kultur suami, misalkan contoh ya. Terus wah itu beda banget kulturnya, justru kamu harus belajar. Kenapa Allah izinkan menikah dengan orang yang beda kultur gitu ya. Nah ternyata di sana akan menemukan kebaikan-kebaikan gitu. Jadi betul sangat berpengaruh sehingga ketika kita tadi mengkompromi, rekonsiliasi, faktor kultur harus dijadikan pertimbangan gitu. Kita nggak bisa ngeplot sebuah solusi yang ini mungkin cocok untuk di kultur A. Nah kita ingin terapkan di kultur B, kultur C, kultur D, harus digeneralisasi sama, nggak bisa gitu. Jadi seperti itu Mbak Rena. Jadi kalau misalkan kultur di pasar tradisional, kita mau pakai kebiasaannya di swalayan, wah nggak menarik pasar tradisional ya. Semuanya di barcode scan, nggak bisa ditawar, harganya sudah fix ya. Jadi kalau di pasar tradisional itu harganya fix, itu nggak menarik, ibu-ibu nggak suka. Karena, wah turun dong, beli banyak bisa kurang nggak gitu. Itu udah adat kebiasaan kan, ma'ruf itu nggak salah itu. Itu sebuah urf, sebuah kebiasaan tradisi gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang di pasar dipakai, di pasar tradisional dipakai di swalayan, wah itu berantakan juga. Masa ya di kasirnya, turun dikit dong yang ini saya beli 2 boleh dapat kurang nggak? Wah yang antrinya nggak selesai-selesai kan? Nah jadi kalau di swalayan kebiasaannya adalah sudah ada barcode, jadi sudah fix harganya, nggak boleh nawar di kasir gitu. Nah artinya ya sudah masing-masing punya kebaikan tersendiri gitu. Nah begitu juga kalau di dalam rumah tangga, bahwa kultur dari pasangan yang berbeda latar belakang, berbeda suku budaya, itu sebenarnya cara Allah untuk memberi pengajaran yang hak ya melalui takdir itu. Nah itu yang harus kita cari. Itu yang pertama Mbak Rena. Jadi semua aspek tadi dijadikan pertimbangan di dalam mencari bentuk rekonsiliasi terbaik ya untuk menyelesaikan apapun problem rumah tangga. Kita nggak boleh misalkan
saya nggak cocok dengan keluarga istri, saya nggak cocok dengan keluarga suami karena kayaknya beda budaya gitu. Kalau kita kan di sini begini ya, kalau di sana itu orangnya begini, nggak boleh itu. Justru Allah ngasih itu supaya ya mau budayanya beda, yang penting sama-sama takwa gitu kan. Nah kalau budayanya itu menyalahi syariat, ya itu lain cerita gitu. Jadi budaya bisa dijadikan norma selama dia tidak menyelisihi akal dan syar'i gitu Mbak. Yang ya. Nah, jadi kalau itu terkait sama, jadi betul, itu juga terkait dengan permakluman, dengan sebuah pengenalan juga. Gitu. Jadi seringkali kalau memang, ya namanya rumah tangga ya, rumah tangga itu kan banyak hal yang nggak bisa juga kita paksa untuk dicocokkan gitu. Jadi ada yang bisa dikalibrasi sehingga bisa menemukan jalan tengah, kecocokan gitu ya. Tapi ada yang berbeda yang harus kita melakukan permakluman gitu. Karena manusia itu punya ciri khas sendiri gitu. Nah, semakin kita mengenal, yang penting niat dan tujuannya baik, meskipun stylenya mungkin tidak sesuai preferensi, itu kita harus belajar untuk melihat niat atau tujuan. Karena kalau amal bisa terbatas. Makanya mukmin itu dilihat itu dari niatnya oleh Allah, bukan dari amalnya. Amalnya kadang-kadang nggak sempurna, tapi niatnya baik. Ya. Itu yang Allah lebih apresiasi gitu. Nah demikian juga kita kepada orang lain, ketika kita semakin mengerti, memahami, itu akan lebih mudah untuk memaafkan. Karena udah kita maklum, kita ngerti, dan biasanya kita bisa ngerti itu ketika orangnya udah nggak ada gitu. Ketika orangnya nggak ada yang rumah tangga itu berjalan semuanya perfect gitu ya. Pasti ada aja ganjelan-ganjelan kecil itu. Tapi ketika pasangan kita sudah tidak ada, kita baru kangen lah ya. Bahwa sebenarnya yang dia lakukan itu dulu maksudnya baik gitu. Tapi kenapa ya saya itu nggak bisa mensyukuri? Kenapa saya itu selalu mikirnya negatif aja gitu kan ya? Padahal setelah sekarang dipikir-pikir, setelah dia udah nggak ada, oh ternyata ya gitu ya. Nah hal-hal gitu Mbak Rena. Jadi itu akan terkait dengan pengenalan dan memaafkan itu sebuah asma Allah yang sangat tinggi gitu. Jadi kalau memaafkan itu bukan menutup ya, tapi memaklumi gitu. Memaklumi itu artinya kita juga kalau ada orang yang beda kultur, bicaranya gitu, ini bicaranya tuh nggak enak orang ini ya, tapi saya ngerti niatnya baik, maka kita harus melewati cara bicara dia untuk mengapresiasi niatnya. Iya, jadi tadi yang Mbak Rena sampaikan ya memang seperti itu. Jadi ya alhamdulillah ya bahwa itu yang namanya, jadi justru umat Islam itu adalah umat terbaik, tapi bahasanya itu wasaton, karena kalian adalah umat yang di pertengahan katanya. Wasatiyah. Nah, umat yang di pertengahan itu nggak ekstrim kiri, nggak ekstrim kanan kan. Kita tidak magdub, kita tidak dolin, kita tidak tersesat, dan kita juga tidak dimurkai. Tapi kita inginnya ada di rel, di jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi harus spesifik gini. Ya, kalau begini itu kalau istilah orang kita sigir tengah gitu ya. Semuanya itu mengambil kebijaksanaan, setelah mempertimbangkan ambil titik jalan tengah gitu. Makanya tadi antara perbedaan kultur harus mencari titik tengahnya. Ya, yang sebenarnya nanti di titik tengah itu bisa berdakwah ke kultur A atau ke kultur B. Jadi sebenarnya kita dijadikan juru dakwah untuk dua kultur yang berbeda itu. Gitu. Ya gitu Mbak, jadi alhamdulillah makanya umat Islam adalah umat terbaik, yaitu yang wasaton, yang di pertengahan, karena mereka itu harus mengkompromikan banyak perbedaan dan mencari rumusan terbaik, rekonsiliasi, agama yang damai sebenarnya. Agama yang kemudian tadi mencari sebuah platform yang semua orang itu bisa hidup dengan
apa namanya, aman ya di dalam negeri mukmin, di dalam negeri muslim gitu kan. Itu kebaikannya gitu. Jadi orang Islam meskipun mayoritas tidak akan mungkin menindas yang minoritas. Kalau nindas itu karena oknum, tapi nggak mungkin. Islam ajarannya justru melindungi yang minoritas. Ya nggak tahu kalau yang minoritas yang menjadi dominan, yang mayoritas yang ditindas gitu ya. Tapi Islam tidak mengajarkan begitu, makanya dia yang terbaik. Ya Alhamdulillah. Nah itu urusan ekspresi lain, lain soal tuh. Jadi memang sama lah kita kita pihak suami banyak diprotes sama ibu-ibu lah kan, bahwa kok ini nggak menunjukkan, nggak ini ya, cuman kadang-kadang mewakili bapak-bapak nih saya, kadang-kadang si hati itu memang mungkin nggak selalu gitu ya, karakter juga sebenarnya bukan hanya laki-laki perempuan. Ada juga perempuan yang nggak ekspresif kan, ada laki-laki yang sangat ekspresif gitu kan. Tapi intinya kita tuh sebenarnya kalau bisa ngebelah hati seseorang, baru mungkin kita akan tahu besarnya perhatian gimana. Makanya nggak aneh ya, saya sering menemukan kasus, ada seseorang misalkan di keluarga tertentu yang dianggap orangnya cuek, ketika meninggal kemudian ditemukan barang-barang dia, yang ternyata dia itu sangat perhatian kepada keluarga gitu kan. Sehingga yang lain tuh kemudian mulai sedih karena menyangka bahwa dia itu nggak peduli, padahal ternyata ya kita nggak tahu dia itu diam-diam ya membantu, mendoakan, hal-hal gitu tuh Mbak. Jadi, nah kalau itu harus sambil ngebaso kayaknya Mbak. Maksudnya gini, memang harus disampaikan. Jadi, tapi gini, mau kita nyampein berkali-kali ya, belum tentu itu cukup ampuh. Jadi kita menyampaikan ya, kalau bisa ya agak ekspresif dong, agak ini. Tapi sambil kita mungkin harus banyak sedekah dan mohon ke Allah, Mbak. Karena si orang itu juga bingung kan, aduh saya tuh ingin, tapi gimana ya, saya tuh nggak bisa gitu ya. Tapi bukan juga sesuatu yang mustahil, karena ada orang yang memang tiba-tiba nggak tahu ya, saya kok berubah, kok jadi bisa lebih perhatian, lebih ekspresif. Ternyata pasangannya bilang, iya saya mah sedekah doa terus ke Allah gitu. Bisa begitu. Karena Allah yang rubah kan, kalau hati hanya Allah yang rubah gitu. Kadang-kadang orang yang diminta itu nggak kuasa juga untuk merubah hatinya, kecuali kita dorong, semoga Allah kasih sedikit didongkrak lah gitu. Ya gitu sih. Iya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak sahabat-sahabat sekalian. Sesuai tadi yang disampaikan, ya materi sesuai request ya. Jadi silakan rajin-rajin kontak admin. Kalau yang belum masuk grup nanti bisa minta ke Indra. Saya terbantu ya untuk membahas sesuai kebutuhan gitu. Jadi saya udah sempat nyampaikan ke Indra, kayaknya kajian Rabu saya males cari materi, saya bilang. Karena kadang-kadang materi-materi itu kalau nggak relevan dan sesuai kebutuhan harian juga buat apa. Tapi kalau ada kebingungan, ada kebutuhan kita untuk mencari atau mendownload SOP ya sesuai dengan ilmu Allah, ya itu akan saya lakukan gitu. Karena ilmu yang hari ini kita kaji harus yang aplikatif, kita bisa pakai untuk mulai menata hati dan berjalan esok hari lah, seakan-akan gitu ya. Jadi sangat berterima kasih sekali kalau nanti dari sahabat-sahabat bisa memberikan info ke admin, daftar pertanyaan. Kalau temanya ada beberapa, nanti saya coba sortir mana yang minggu depan, mana yang minggu berikutnya. Tapi inginnya itu yang kita bahas adalah hal-hal yang dibutuhkan, sehingga semua hal yang bingung itu satu-satu kita selesaikan lah gitu. Karena kan ngaji puluhan tahun, tapi tetap bingung, itu berarti mungkin harus dituntaskan bab per bab, dan nggak butuh ada tema baru. Kalau misalkan mau menyangkut rumah tangga juga, terkait suami istri, ya minggu depan ya itu lagi aja gitu. Karena juga dibahas itu terus juga nggak akan selesai-selesai juga sebenarnya ya. Dan itu inti ya, karena kemana-mana nanti akan terdampak oleh si tadi sakinah mawadah warohmah yang ada di lingkungan internal dulu. Barulah kita bisa berperan ke masyarakat yang lebih luas gitu.
Jadi silakan nanti tolong ya Indra yang bisa mengorganize ya. Jadi kalau saya mengambil posisi hari ini, saya tidak ahli dalam apapun. Cuman saya punya panduan yaitu Al-Quran. Jadi kalau misalkan ada problem, ya belum tentu yang saya ulas ya adalah yang saya kuasai kan. Tapi kan kita bisa download kalau dari pengajaran Allah itu seperti apa sih panduannya ya. Masalah aplikasi itu hal yang berbeda. Aplikasi itu tidak bisa hari ini dapat nih, oh ayatnya ini, besok diterapin terus tiba-tiba langsung bener ya. Aplikasi butuh uji coba. Yang penting si manualnya udah bener dulu. Ya, ya kalau misalkan kan orang dikirim lemari yang rakitan tuh, ya ternyata si tokonya salah ngasih instruksi. Ya, itu modulnya buat lemari yang jenis lain. Apa nggak pusing? Udah pasang sini, pasang situ, ini kok bentuknya nggak beraturan ya. Terus si tokonya bilang, aduh maaf Pak, itu salah kirim. Jadi yang dimasukin itu untuk lemari yang jenis yang satunya kan. Kebayang kan? Nggak akan selesai-selesai hidupnya. Ya, tapi sekarang seminimalnya buku panduannya udah benar, ya kan? Nah, tinggal ngikutinnya juga suka, udah panduannya benar, udah dikasih notasi A, B, C, ya yang masang aja yang masih salah ya. Itu kan bisa begitu. Nah, Al-Quran seperti itu. Jadi yang penting buku panduannya untuk mengatasi apapun problem kehidupan sudah ada, sudah betul. Kita tidak butuh lagi menyangsikan. Nah, tinggal kita eksperimen di lapangan. Ini gimana nih benernya cara makainya ya? Nah, itu yang saya harapkan sebenarnya di kajian Rabu. Jadi lebih hidup gitu. Kita harus menjadi saksi Allah bahwa semua yang Allah berikan itu adalah jalan keluar terbaik. Tapi jarang manusia yang menempuhnya begitu. Alhamdulillah itu aja sahabat-sahabat. Insya Allah nanti Indra yang akan follow up. Bagi teman-teman yang belum tergabung di grup silakan nanti bisa minta ke admin. Grup itu nggak terlalu aktif juga sebenarnya ya, tapi tetap harusnya bisa menjadi saluran untuk menitipkan pertanyaan. Atau japri lewat Indra juga boleh. Saya ada bahan untuk nyusun sesuai kebutuhan gitu. Dan tadi yang memberi nasihat itu yang butuh. Jadi seringkali saya nyusun materi, oh ternyata sama masalahnya di saya. Oh ternyata jawabannya ini toh gitu ya. Jadi saya nyari itu buat diri sendiri gitu. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi, atas hal-hal yang kurang tepat saya mohon maaf. Semoga Allah yang menggantikan ya dengan ilmu yang lebih hak jika ada hal-hal yang kurang hak. Semoga sahabat-sahabat Allah mudahkan di dalam mengarungi kehidupan menggunakan panduan sebagaimana yang menciptakan sudah memberi ya. Dan semoga itu dihitung sebagai ketakwaan dan terbuka banyak jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.